Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, IOA Healthcare, dan juga IOA TV. Jadi baik sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class malam ini dengan kita berdoa dulu kepada Allah, berharap pada Allah mudah-mudahan wasilah dari lisan dari Dr. Rama bisa jadi inspirasi kebaikan buat banyak orang, bisa jadi wasilah hidayah, dan juga taufik termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan ya, terkait dengan pola hidup sehat, terkait dengan gaya hidup sehatnya, lifestyle-nya juga nanti insya Allah akan dibersamai langsung oleh Dr. Rama. Bismillah kepada Dr. Rama, tafadhol masykur Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amara. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Allah, terima kasih atas kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kesempatan untuk beramal soleh lebih banyak dalam rangka ngomongin Engkau ya Allah, ngobrolin Engkau, dan beri kami hidayah, beri kami petunjuk dan pengampunan atas segala dosa-dosa dan pemaafan dari segala kesalahan. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diri dan keburukan amal-amal kami. Dan kami meyakini jika Engkau memberikan petunjuk kepada kami, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkan, dan jika Engkau sesatkan di antara kami, maka tak ada satupun yang mampu memberikan dia petunjuk. Oleh karena itu ya Allah, kami berharap kepada Engkau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Hai yang membolak-balikkan hati, yang maka izinkan hati ini tetap dalam rangka membela agama-Mu, dalam ketaatan kepada-Mu. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, hamba nggak ngerti apa-apa, hamba nggak tahu apa-apa kecuali apa yang Kau beritahukan kepada kami. Semoga lisan ini basah dengan zikir kepada-Mu, dan ampuni jika ada salah-salah kami, dan maafkan jika sesuatu yang nilainya hanyalah kebodohan. Ayah bunda, apa kabar semuanya? Masya Allah. Bunda Sutina dari Pontianak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semuanya? Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita malam hari ini, dan ini menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sarana kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal kebajikan insyaallah. Saya menyapa dulu yang terhormat, yang saya muliakan, Kakanda, sejawat, para dokter yang juga berhadir malam hari ini. Mohon izin untuk mewakili teman-teman sejawat menyampaikan lifestyle malam hari ini. Minta maaf kalau nanti ada kesalahan, karena sudah 20 tahun sudah ada pergeseran. Pergeseran nilai kedokterannya. Dulu konsulen saya tuh pernah mengatakan tuh Dokter Rama itu dokter sesat. Kenapa dibilang dokter sesat? Harusnya kan dokter ngasih resep obat farmasi. Ini malah Dokter Rama malah meruqyah, ngasih herbal, pokoknya yang berhubungan dengan main teknologi ya. Sehingga Dokter Rama dianggap dokter yang ilmunya sesat. Jadi mohon maaf kalau nanti saya menyampaikan ilmu yang dalam tanda kutip sesat ya. Saya dikenal sama konsulen saya sebagai terkun, dokter dukun. Ya, jadi mohon dimaafkan nanti kalau kita ada salah-salah. Nah, malam hari ini
izinkan saya menyampaikan hal yang berhubungan dengan dunia kesehatan, yaitu healthy pattern, pola sehat. Dan tentunya banyak definisi. Waalaikumsalam, Bunda Widya. Banyak definisi yang berhubungan dengan apa itu sehat. Nah, di antara definisi yang saya angkat malam hari ini yang berhubungan dengan kesehatan adalah, bisa dibaca ya, dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwasanya sehat itu adalah kondisi sehat baik secara fisik ya, juga bukan hanya fisik tetapi juga mental. Tidak hanya mental, juga spiritual maupun sosialnya, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi inilah yang dikatakan sebagai sehat dari Undang-Undang negara kita nomor 36 tahun 2009. Nah, ada orang yang sehat tapi nggak bugar, ya. Ada orang yang kelihatan bugar tapi belum tentu sehat. Ya. Apa yang dimaksud dengan bugar? Bugar itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau yang tidak terduga. Inilah definisi dari bugar. Nah, kalau melihat dari definisi ini, ayah bunda di kondisi apa nih? Kondisi sehat lagi bugar, kondisi bugar tapi nggak sehat, atau kondisi sehat tapi tidak bugar, gitu ya. Kita bisa memilih ya dengan pertimbangan masing-masing. Tergantung pola hidup kita, maka sehat dan bugar bisa kita peroleh dengan baik, insya Allah. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ya, karena ini kita bicara tentang sehat, maka kita harus tahu benar sebenarnya sehat itu seperti apa. Dan sudah dijelaskan bahwasanya sehat itu menurut undang-undang adalah kesehatan fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jadi kalau hanya fisiknya yang sehat, tapi mentalnya nggak sehat, itu sama aja seperti orang terganggu jiwa. Kalau ada fisiknya sehat, ya, mentalnya itu tahan terhadap serangan stres, atau dia sebagai workaholic, pekerja keras, tapi tidak memiliki kesehatan spiritual, maka akan terjadi kepincangan, ya, tidak tawazun, tidak seimbang, dan biasanya dia akan masuk kepada wilayah treadmill hedonik treadmill, yaitu mengejar terus harta, mengejar terus kebahagiaan dunia, tapi lupa dengan purpose atau tujuan di mana Allah menciptakan kita di muka bumi, yaitu program pengabdian. Ada orang yang fisiknya baik, mentalnya sehat, ibadahnya bagus, tapi tidak bermasyarakat. Ini biasanya nggak berumur panjang, ayah bunda. Jadi kalau kita teliti, atau penelitian sudah dilakukan termasuk di Harvard University, ternyata di antara 700-an responden yang diteliti selama 75 tahun, bahkan panitia penelitiannya pun sudah berganti-ganti usia karena sudah ada yang meninggal sampai akhirnya diganti lagi. Dari 700-an itu yang tetap hidup di 75 tahun setelah penelitian tinggal 64 orang lagi. Tahukah ya bunda? Ya, ternyata yang membuat usia mereka lebih panjang dan tubuh mereka tetap prima ternyata adalah relationship, yaitu hubungan mereka dengan orang. Makanya kesehatan itu harus dipahami secara holistik, ya. Tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi kita merupakan mental, spiritual, dan sosial. Nah, kalau kita sudah bicara tentang sehat, tentu lawannya sakit. Sakit itu apa? Ya. Sakit lebih mudah kalau kita mendefinisikan adalah kondisi disharmoni, ya, ketidakharmonisan antara, ya, kalau fisik yang sakit berarti ada disharmoni antara fungsi-fungsi tubuhnya.
ada sel-selnya yang sakit, ada sel-selnya menggila, tidak harmoni, bekerja sama untuk menunjang fisik yang baik. Disharmoni, ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri, maka hidupnya dalam kondisi sakit. Ketidakharmonisan antara hubungannya dengan Sang Maha Pencipta, ya biasanya membuat kita menderita secara mental. Ya. Maka kalau kita ingin menerjemahkan atau mendefinisikan tentang sakit adalah kondisi tidak harmoni, termasuk pola hidup yang nggak sehat. Ini juga bagian dari kondisi orang yang menderita rasa sakit. Ketika seorang patah hati, lalu kemudian mencari makan, makannya nggak putus-putus, ini juga disharmoni. Setiap orang yang stres, ya biasanya kebanyakan mereka nggak pantang makan lagi makan. Nah, sakit itu terbagi ya di dalam Islam dengan dua keadaan. Yang pertama disebut sebagai sakit fisik, di mana disebut sebagai daun, ya, sakit secara fisik. Makanya obatnya adalah dawaun. Sedangkan orang yang dengan gejala penyakit fisik, maka ya obatnya obat fisik, obat-obat medis, herbal, dan lain sebagainya. Sebagai health nutrition, makanan sehat, maka dia akan menunjang kesehatan fisik atau dalam proses penyembuhan secara fisik. Tapi ada penyakit fisik yang sudah diterapi dengan berbagai macam obat-obat medis, bahkan juga herbal, tapi tidak kunjung sembuh. Nah, jangan-jangan butuh miracle ya terhadap penyakit fisik ini. Disitulah makanya pengobatan untuk penyakit fisik model begini bukan lagi dawaun, tetapi syifa. Makanya Nabi SAW itu bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah itu menurunkan da'an, penyakit, melainkan Allah juga menurunkan syifa, yaitu penawarnya. Jadi ada hubungan apa antara sakit fisik dengan syifa, yang harusnya sakit fisik itu diobati dengan barang-barang yang menunjang kesehatan fisik, seperti herbal, seperti obat-obat dokter, dan sebagainya. Tapi nggak kunjung sembuh. Dan ternyata ada penawarnya yang disebut dengan syifa. Di antara syifa itu adalah al-dzikr, yaitu zikir kita kepada Allah, atau ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan menjadi penawar. Nah, jangan-jangan penyakit fisik itu terjadi disebabkan karena ada rahasia di mental atau emosi kita, yang akhirnya menjadi akar yang menjauhkan seseorang itu menderita penyakit fisik berkepanjangan. Ya, jadi penyakit model begini itu kita sulit membedakan ini penyakit fisik murni atau penyakit fisik yang berhubungan dengan ya non medis atau disebut sebagai gangguan emosi. Nah, makanya di dunia kesehatan kita kenal dengan penyakit psikosomatis atau somatosikis. Kalau psikosomatis itu berarti gangguan kejiwaan, gangguan mental, lalu kemudian berujung kepada penyakit fisik, gitu ya. Seperti cemas, ya, itu nanti di bagian fisik tertentu akan mulai ada gangguan. Seperti misalkan gangguan saluran pencernaan, lambung, dan sebagainya. Itu kebanyakan karena gangguan stres atau psikis. Yang kedua itu somatosikis, di mana ada penyakit fisik yang gara-gara sakit fisik itu muncul gejala-gejala gangguan mental. Ya, contoh misalkan gangguan stroke. Ya. Orang kalau sudah kena stroke itu lama-lama mentalnya terganggu. Mereka putus asa dengan penyakit fisik ini. Gara-gara itu membuat sakit stroke itu makin lama sembuhnya, bahkan nggak sembuh-sembuh. Itu.
Itu ayah bunda yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ayah bunda paham ya, kalau sakit-sakit fisik itu apa obat yang tepat untuk digunakan menunjang menuju kesehatan fisik. Tapi bagaimana dengan gangguan-gangguan non fisik yang ujung-ujungnya terkena penyakit fisik? Antara penyakit fisik murni dengan penyakit fisik yang tidak murni, alias karena ada gangguan lain, ternyata perbandingan yang menyebabkan gangguan ini lebih dominan disebabkan oleh gangguan-gangguan mental atau spiritual. 80-90% penyakit fisik itu disebabkan karena gangguan-gangguan emosi, gangguan pikiran, gangguan perilaku, ya. Sedangkan gangguan fisik murni itu menempati urutan 10-20% saja. Seperti kecelakaan lalu lintas, pola makan yang tak berimbang, kemudian pola tidur yang tidak sehat, kurang gerak atau olahraga, itu menempati 20%. Tapi yang 20% ini harus hati-hati kita. Kebanyakan orang lalai untuk menjaga yang 20% ini. Nah, oleh karena itu, malam hari ini saya ingin memfokuskan kepada yang 80-90%. Di mana ayah bunda yang di sini adalah kebanyakan praktisi-praktisi sehat, tapi tidak bergelar dokter, maka kita bisa mengambil sisi ini, ya. Dan porsi ini lebih banyak, bisa kita jadikan kebermanfaatan untuk menolong orang. Nah, biasanya yang menyebabkan orang itu sakit, ya, kebanyakan karena stres. Karena gangguan stres itu orang nggak jaga makan lagi. Gara-gara stres itu orang nggak bisa tidur dengan baik, tidur nggak nyenyak. Terus kondisi hati nggak nyaman. Kenapa? Karena kondisinya dia stres. Kenapa orang itu bisa stres, Bapak Ibu sekalian? Pertanyaannya, mengapa orang bisa menderita stres? Ada yang mau kasih bantuan buat saya untuk menuliskan di layar chatnya? Mengapa orang bisa mengalami gangguan stres yang berakibat kepada gangguan fisik? Tentu ayah bunda sudah pernah mendapatkan informasi itu. Ayo silakan menuliskan di layar chat. Kurang bersyukur, tidak bisa menerima kondisinya, mendapatkan tekanan. Oke, baik. Nah, apa yang ayah bunda sampaikan semuanya benar. Dan perlu diketahui ayah bunda, kita ini stres yang menyumbang paling besar dari apa yang ayah bunda sebutkan tadi, ternyata stresnya seorang ibu yang sedang hamil. Lalu kemudian ketika dia hamil, dia mengalami tekanan mental, misalkan saja dia jauh dari suami, hubungan pernikahannya LDR atau LDM, atau ya bersaing dengan mertua, atau yang sebelumnya kedewasaan belum muncul sehingga dia harus menjadi mandiri seketika. Ya, banyak faktor yang menyebabkan ibu itu hamil stres, maka otaknya akan menghasilkan hormon kortisol dalam jumlah yang banyak. Hormon kortisol yang dihasilkan oleh ibu yang hamil yang mengalami stres yang tinggi, hormon itu akan masuk melalui plasenta, lalu kemudian dikonsumsi janin dalam jumlah yang banyak, sehingga janin mengalami keracunan hormon kortisol. Makanya anak-anak lahir dari ibu yang menderita stres panjang biasanya akan mudah stres. Ahli psikiatri, dokter ahli jiwa, bahkan psikolog pun juga mendukung jika anak-anak atau bayi yang lahir dari ibu yang terganggu mentalnya mesti dijauhkan agar gangguan mentalnya tidak turun kepada anak. Kalau bagi saya itu sudah terlambat, ayah. Karena di dalam kandungan
anak itu sudah mengalami keracunan hormon kortisol. Jadi betapa banyak dosa orang tua ya yang membuat mental anak-anak itu terganggu sejak di dalam. Bukan hanya itu ayah bunda, bukan hanya hormon kortisol yang menyebabkan anak-anak itu keracunan. Sehingga nanti ketika mereka lahir dan dewasa, ketika muncul stimulus tekanan, mereka akan mudah baling atau mereka akan mudah terjadi gangguan-gangguan stres dan depresi. Apalagi, nah diantaranya adalah karena usia 4 bulan 10 hari di mana Allah meniupkan ruh ya ke dalam rahim ya menuju janin. Saat itu ya di 16 minggu walaupun organ telinga belum sempurna tetapi sudah bisa mendengar. Sehingga dia akan mendengarkan percakapan baik atau percakapan buruk dari kedua orang tua. Jika orang tuanya terlalu banyak berkomunikasi dengan pola komunikasi negatif, maka pasti anak itu akan merekam semua kejadian-kejadian. Makanya ada boleh jadi di antara ayah bunda di ruangan ini, di Zoom ini, yang pernah ya, memimpikan sesuatu, melihat ayah bunda kita yang masih sangat muda. Pernah? Kalau pernah berarti dia merekam. Bahkan peserta saya sekaligus klien di Kota Kuningan, beliau pernah menceritakan, iya dok, benar dok. Saya baru sadar nih, mengapa putra saya itu pengen jauh-jauh dari saya. Dia ceritakan bahwasanya ketika sedang semangat-semangatnya berbisnis, Allah ngasih kehamilan bagi beliau. Kan itu sebenarnya hadiah dari Allah. Tapi beliau nggak siap. Sehingga berbagai cara dia ingin menggugurkan kandungannya. Ternyata Allah menjaga kandungan itu hingga mampu dilahirkan tetap sehat. Padahal sudah minum racun, udah dia pukul-pukul, makan nanas yang banyak. Pokoknya saran orang tua supaya digugurkan putranya itu atau janinnya itu sudah dilakukan, tapi ternyata gagal. Allah menyelamatkan. Apa yang terjadi? Kelas 6 SD, putranya tuh ngomong sama mamahnya, mah, ntar kalau aku masuk SMP, aku dimasukkan ke pesantren aja yang jauh dari mama. Kaget mamanya. Kenapa nak? Jawaban putranya itu supaya mama nggak nambah dosa. Saya nggak ngeh dok. Saya nggak paham apa maksudnya itu. Tapi setelah dokter jelaskan ini, saya baru paham. Ternyata walaupun saya nggak pernah cerita sama anak saya tentang saya ingin menggugurkan dirinya di dalam kandungan, ternyata dia tahu kalau dia itu nggak diharapkan untuk lahir ke dunia saat ini. Sehingga dia ingin menjauh dari kehidupan saya. Saya nangis dong. Saya baru sadar. Nah itu ayah bunda. Jadi pola-pola stres ini telah kita tanamkan sejak dalam kandungan. Nah ini nanti lebih dalamnya para ahli parenting lah yang menjelaskan gitu ya. Karena ini bersisian dengan ilmu kedokteran, ilmu baik kedokteran barat ataupun kedokteran kenabian, maka kita harus tahu ayah bunda. Sehingga yang hari ini sudah besar-besar anaknya, sudah pada mau nikah, supaya nanti cucu tidak mengalami hal yang sama saat kita gagal menjaga buah hati kita yang sudah dewasa saat ini yang cenderung mengalami tingkat stres yang tinggi gara-gara ayah bunda. Karena sang ibu yang stres itu pasti ada andil dari sosok ayahnya yang membuat si ibu mengalami stres. Artinya dua, kerjasama antara. Nah, di luar dari itu, maka biasanya yang membuat orang itu tertekan atau merasa menderita, ya mengalami stres itu kebanyakan dalam 3 keadaan. Keadaan apa saja? Yang pertama, ya karena terlalu sibuk mikirin orang lain. Ya, ketika tetangganya punya mobil baru, dia mikir dalam hatinya, kok bisa ya punya mobil baru? Ya. Pokoknya apapun tentang orang lain itu dipikirin.
Bahkan ada orang tua yang udah masukin anaknya ke pesantren pun masih dipikirin, ntar makannya gimana, tidurnya nyenyak atau tidak, ya dia suka di pesantren itu apa enggak, sampai segitu dipikirin tuh, makin stres kita, ya. Nah, kalau itu penyebab stres, maka kita ganti. Udah, kalau kita udah nyerahin anak kita ke pesantren, ya udah titip sama Allah saja. Sekarang saya udah komitmen untuk hanya mikirin Allah aja, ya, di dalam kehidupan kita. Itu akan menghilangkan stres. Yang kedua, yang membuat kita gampang stres itu adalah karena kita sibuk ngomongin orang lain. Baik itu ngomong secara self-talk di dalam hati, atau kita ngobrol sama orang lain tentang orang lain. Kira-kira ngobrol tentang orang itu ada manfaatnya nggak, Ayah? Kalau kita ngomongin seseorang untuk kita model, karena dia punya keteladanan yang baik, sehingga kita pengen memodel dia, itu baik. Misalkan kita ngomongin tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita omongin dia di hadapan orang lain, tentang sifat-sifat agungnya, dan kita ingin mencontohnya, itu positif, dan itu sangat dianjurkan. Tapi kebanyakan kita ngomongin orang, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya mulai hari ini, kalau kita sudah terbiasa ngomongin orang yang nggak ada manfaatnya, untuk mengantisipasi itu gimana caranya? Agar mental kita, spiritual kita baik, sehingga fisik kita juga baik. Dan juga tentunya sosial kita juga akan baik. Gimana caranya? Nah, bertanya dulu. Ketika ada orang yang mengajak ngobrol tentang orang lain, kita tanya, sebentar. Apa kira-kira manfaatnya kita ngomongin tentang dia? Gitu ya. Apa manfaatnya? Nah, kalau ada manfaatnya kita ngomong. Kalau nggak ada, ya sudah. Karena Nabi SAW berpesan, min husni islami, al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam atau nilai-nilai keislaman pada diri seseorang muslim itu, di mana letaknya? Min husni islami, al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dia akan senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Itu akan dia tinggalkan. Oleh karena itu, daripada ngomongin orang, ngomongin tentang Allah aja. Di kelas-kelas PPA, di kelas-kelas di live, ya, di kelas-kelas pertemuan, apapun, kita ngomong tentang. Bagi saya itu sebenarnya nggak boleh kita membedakan antara membincangkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Karena kalau kita masih terjebak dengan tanda kutip ya, memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, itu berarti kita masih ada bibit-bibit liberal atau sekularisme. Padahal ngomongin tentang dunia, kita sedang ngomongin tentang Allah gitu sebenarnya. Sehingga ucapan di mulut kita ketika ngomong tentang bisnis, ya baik bisnis di live atau bisnis-bisnis yang menunjang kehidupan, itu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keluar dari mulut kita apa, lisan kita? Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Rabbku, ya Rabb kami, sesungguhnya tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia dari semua unsur penciptaan yang kau lakukan buat kami, termasuk dunia bisnis. Bahkan Nabi SAW pun menceritakan orang-orang yang bersusah payah dalam rangka mencari ma'isyah untuk menghidupkan kehidupan atau mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka Allah menjaminnya untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi nggak ada tuh namanya kalau udah ngomong bisnis udah jauh dari spiritual. Itu keliru. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita sebagai hambanya dengan kalimat wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhir, dan kejarlah apa-apa yang telah Allah janjikan kepadamu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan pula bagianmu di dunia. Karena kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu mesti berimbang. Nggak boleh pincang. Ada orang yang hanya fokus dengan ibadah, tapi lupa mencari maisha. Maka orang seperti ini dalam tanggungan orang, dia nggak mampu berdaya. Sedikit sedekahnya, mungkin amal solehnya bisa dia bagi dari ilmunya kepada orang.
tapi tidak bisa mendapatkan sedekah terbaiknya dalam bentuk harta. Allah merangsang kita kalau mau surga, Allah mau beli ya jiwa dan harta kita. Gitu ya, jiwa dan harta kita. Dengan apa? Dengan surga di dalam surat Taubah. Nah, itu yang kedua, sehingga orang itu merasa tertekan atau merasa stres. Yang pertama tadi terlalu sibuk mikirin orang, yang kedua terlalu sibuk ngomongin orang. Yang ketiga yang membuat kita gampang stres itu adalah ketika kita itu terlalu sibuk untuk mengubah apa yang di luar kendali kita. Apa itu? Ya mengubah orang lain, mengubah pasangan, mengubah suami, mengubah istri, mengubah anak. Guru-guru kita itu sudah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Perihal mengubah orang lain, itu di luar kendali kita, dan itu nilainya adalah hidayah. Dan hidayah itu ya dari Allah. Kita nggak akan bisa mengubah orang, akan tetapi kita diberikan kesempatan memberikan pengaruh. Kita bisa mempengaruhi mereka. Dengan cara apa? Kita jadi teladan. Kita tidak akan bisa memerintahkan mereka untuk mengikuti apa yang kita mau. Tapi ketika kita memberikan pelayanan optimal kepada mereka dengan tulus, maka Allah akan mengganti kebaikan yang tulus itu dengan hidayah kepada orang yang kita cintai. Kadang-kadang ini kita nggak tulus tuh. Kita udah membiayai keluarga, udah menghidupi keluarga, melayani mereka, tapi mulutnya ngomel aja ketika anaknya telat bangun subuh. Ngomel aja ketika anaknya nggak mau belajar. Ngomel aja kalau nggak murojaah Quran. Asik dengan gitu kan? Sambil-sambil ngomelnya itu sambil ngomongin, kamu tahu nggak, mama ini capek ngurusin kamu. Pengen kamu tuh jadi orang. Tapi kenapa kamu malas-malasan? Nah gitu ya. Seakan-akan pelayanan yang dilakukan itu pengen dibayar gitu. Dengan kebaikan dan perubahan dari orang-orang yang dia cintai. Itu artinya dia sebenarnya lagi cinta sama siapa? Jangan-jangan dia nggak cinta dengan orang yang dia layani. Tapi dia cinta dengan dirinya sendiri. Mencintai bayang-bayang dirinya. Gitu ya. Ini perihal orang-orang yang nggak tulus, punya modus, ujungnya stres. Ya. Jadi terlalu sibuk mikirin orang lain itu menjadi pemicu stres. Terlalu sibuk ngomongin orang lain jadi pemicu stres. Dan terlalu ya pengen ngatur orang lain itu juga menjadi pemicu stres. Udah kalau pengen berubah, ubah dari diri kita dulu. Kita berubah, insya Allah ya lingkungan kita akan ikut berubah. Itu ayah bunda ya. Ini stres ini satu di antara 3 monster ya gangguan mental. Kok bisa? Iya. Karena stres ini ya menempati urutan ketiga. Stres ini juga ada stres positif. Orang juga butuh stres sehingga dia akan melakukan win-win solution, akan menuju kepada pencapaian goals. Butuh stres. Tapi ada orang yang ketakutan dengan stres, makin stres. Apalagi zaman COVID-19 ini ya. Dengar berita-berita hoax. Ya. Maksud diantaranya berita tentang bekas vaksin, itu kok bisa nempel. Jangan-jangan benar tuh ada magnetnya. Itu nggak ada magnetnya, itu berita hoax. Itu. Kalau saya tanpa divaksin pun, kalau uang logam diletakkan di jidat saya, lengket tuh. Kenapa? Karena jidat saya atau kening saya itu berminyak. Makanya lengketnya itu karena ada minyaknya gitu. Bukan karena ada magnetnya. Jadi berita-berita seperti itu harus ditabayun. Jangan langsung percaya. Walaupun dia punya gelar ustadz atau orang alim sekalipun. Kalau tanpa bukti, hanya sekedar prasangka, maka hati-hati jatuhnya kepada dosa. Ya. Siapapun ya, orang alim pun bisa saja salah. Nah, oleh karena itu ya berhati-hati menyikapi medsos, ya. Jangan sampai kita malah menambah stres. Lebih baik waspada sehingga kesehatan kita semakin baik. Iya, segitunya udah. Nah, ada 4 perkara ya Bunda yang membuat orang itu stres atau mengalami penderitaan. Apa itu? Yang pertama, dia punya pandangan yang picik terhadap kehidupan. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, banyak angan-angan.
Dan yang keempat, terlalu cinta kepada dunia. Pandangan yang peci ini seperti apa? Di antaranya adalah ego, ya. Merasa pemikirannya yang paling benar. Contoh misalkan ada anak, ya, ketika dikasih nasihat sama ayah atau bundanya, nolak dengan mengatakan, aku udah dewasa ya, aku udah harusnya nggak lagi dinasihatin, udah besar begini, aku nggak akan melakukan kesalahan loh ya, aku bisa jaga diri. Gitu. Nah itu persepsi dari si anak. Terus bagaimana kalau persepsi si ayah dan bundanya? Pasti punya persepsi yang berbeda. Ya. Nah, ketika benturan persepsi ini masing-masing mempertahankan persepsinya, yang terjadi apa? Saling melukai. Anak melukai orang tua melukai anak. Nah, di dalam dunia family therapy, psycho family therapy, ya, maka kita harus mendamaikan mereka bertiga atau mereka yang sedang berkonflik. Dengan cara apa? Mereka merasakan persepsi orang lain, gitu. Di posisi mereka, kamu akan mempersepsikan seperti apa. Kita nggak bisa terus-terusan ego atau sombong merasa persepsi kita yang paling benar. Satu-satunya yang paling benar adalah persepsi kita. Itu akan melukai dan akan menyebabkan penderitaan berkepanjangan. Sehingga ada seorang anak yang nggak mau pulang ke rumah, gitu ya, lantaran karena merasa ayahnya melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Dia mengatakan, ayahku tuh buruk. Sebaiknya dia keluar dari rumah ini. Sebaiknya itu dia bercerai dengan ibu saya. Seakan-akan apa yang dipersepsikan itu benar ayah bunda. Seperti kisah Marsanda ya, yang dia mengatakan bahwasanya sepertinya ibu saya itu nggak menginginkan saya lahir gitu saya. Nah itu sebenarnya kan generalisasi. Ya. Kalau memang seorang ibu benar-benar tidak menginginkan lahir, dia mungkin sudah dalam kubur saat itu. Begitu juga si anak yang tadi nggak mau pulang ke rumahnya karena merasa atau berpersepsi ayah itu buruk seumur hidupnya, dia lupa bahwasanya ada kebaikan juga di sisi yang lain dari seorang ayah. Makanya coba dia masuk dan selami. Bagaimana seandainya kalau dia itu di posisi mereka, persepsi apa? Itu akan menetralisir prasangka-prasangka. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan jangan banyak berprasangka. Karena sebagian prasangka ada al-itsm, dosa. Yang kedua hati yang keras, yaitu tadi ego ya, bandel ya hatinya itu. Ya, sehingga ketika dinasihati dia nolak, merasa dia paling benar, sehingga menolak kebenaran, lalu dia meremehkan orang lain. Ini namanya sombong, hati yang keras. Maka berlembut-lembutlah hati. Qad aflaha man zakkaha. Melembutkan hati itu dengan apa? Mensucikan jiwa. Ya. Banyak cara untuk mensucikan jiwa atau melembutkan hati. Di antaranya adalah tilawah Quran, zikir, ketemu dengan orang-orang yang lebih rendah daripada kita, yang duafa, itu akan melembutkan hati kita. Duduk dalam majelis ilmu, itu akan melembutkan hati kita. Di mana hati itu akan melakukan rehah atau istirahat. Tempat-tempat istirahat itu di mana? Itu pertama di majelis ilmu, di atas sajadah, baik itu ketika kita sholat atau tilawah Quran atau berzikir. Dan kemudian ketika kita bersedekah, itu juga bagian dari melembutkan hati atau membuat hati itu rileks atau rehat atau istirahat. Yang ketiga, banyak angan-angan ayah bunda. Nah ini banyak orang tuh tulul amal, bukan amal ya, tapi amal. Jadi banyak kali mimpi gitu. Ya, kebanyakan mimpi tapi nggak aksi-aksi gitu, pengen ini pengen itu ya, sehingga yang ada ngeluh aja gitu, nggak ada take actionnya, tidak ada planningnya. Dan alhamdulillah ketika di live ini insya Allah kita akan ditemani ya, sehingga akan ada plan-plan ya perbaikan dalam hidup kita, di antara lifestyle kita, entrepreneurship-nya, dan juga ilmu parentingnya akan kita peroleh dari guru-guru kita. Oleh karena seorang muslim itu nggak boleh terlalu banyak angan-angan ya. Udah cukup lah. Allah itu udah memberikan kita itu sesuai dengan kebutuhan dan porsi hidup kita. Sekarang kita syukuri dan kita bersabar dengan apa-apa yang kita inginkan tapi nggak terwujud. Ingin tapi nggak butuh. Untuk apa? Gitu ya. Cuman untuk menari-nari aja dengan apa yang kita inginkan.
tapi nggak kita pakai sepanjang masa. Nah, yang keempat, terlalu cinta terhadap dunia, jadi takut mati. Ya, ada kan kita temui teman-teman yang mengalami depresi, seakan-akan kematian mengejar dia terus. Padahal kondisi fisiknya nggak ada masalah. Dokter tidak mendiagnosa dia punya gangguan fisik, tapi dia ketakutan aja menghadapi kehidupan besok. Cemas berlebihan. Jangan-jangan dia kena penyakit wahan. Hubbud dunya wa karyatul maut. Dia cinta terlalu berlebihan kepada dunia dan takut mati. Alhamdulillah, ya, penyakit Wuhan nih. Wuhan dengan Wuhan nih kayaknya satu akar kayaknya. Ada kemiripan. Wuhan itu nama daerah di Cina. Wuhan itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Penyakit hubbud dunia, cinta dunia dan takut mati. Nah, zaman COVID ini kebanyakan kita udah ketakutan tuh. Ya, apalagi di kalangan medis ya, mohon maaf. Dan karena memang tingkat stresnya para medik nakes ini tinggi dan ketakutan akan kematian, ya, karena COVID itu seakan-akan membuat shutdown semua daya tahan tubuh. Kena COVID langsung shutdown. Kenapa? Karena sudah mulai ada titik cemas dan stres. Oleh karena itu, salah satu terapi terbaik adalah buang segala hal yang menjadi kecintaan kita pada dunia. Nah, yang namanya takdir ajal itu kalau sudah datang, nggak bisa diperlambat, nggak bisa dipercepat. COVID-19 meninggal gara-gara COVID-19 itu cuma asbab saja. Belum tentu meninggal karena COVID-19. Dia meninggal juga karena diperburuk oleh kondisi penyakit-penyakit yang menyertai. Setelah kita menyelesaikan pola stres kita, biasanya kalau kita gagal menghadapi pola stres, makan kita jadi makin banyak. Terus belum lagi pola makan kita itu nggak cari makan yang thayyib, banyak makan yang berlemak, nggak berimbang dengan makanan-makanan yang menuju sehat. Lupa makan buah, lupa makan sayur. Walaupun kita nggak butuh banyak-banyak vitamin, tetapi dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, ya kita mesti menjaga pola makan sehat. Kalau kita punya pola makan sehat itu 3 kali 1 hari, maka jaga 3 kali 1. Kalau pola makan kita 2 kali 1, ya sudah jaga 2 kali 1. Nggak akan menyebabkan penyakit lambung. Karena kebanyakan orang itu kena gangguan lambung atau gastritis atau GERD atau apa macam-macam itu bukan karena 3 kali 1 pola makan atau 2 kali 1 pola makan atau 1 kali 1 pola makan, tapi kebanyakan karena sugesti. Karena saya orang Indonesia, makannya harus 3 kali 1. Karena saya orang Indonesia harus makan nasi. Kalau orang Indonesia, kalau nggak makan nasi, bukan makan namanya. Itu yang akhirnya ketika terlambat makan nasi, cuman makan mie atau makan buah, menyebabkan gangguan pada pencernaan. Itu karena ada sugesti. Oleh karena itu, ya udah kita harus menjaga pola makan sehat kita. Dimulai dari zat-zat apa yang boleh masuk ke dalam tubuh kita. Terus juga bagaimana cara mendapatkan produk itu, jangan-jangan dengan cara mencuri, ya, atau dengan harta riba, ya, kita menari untuk menikmati makanan dari harta-harta yang haram. Terus, ya, stres dijaga, makan udah berpola, tapi nggak pernah bergerak. Ya, yang masuk itu nggak akan keluar kalorinya, nggak berimbang antara yang masuk sebagai kalori yang masuk sebagai kalori yang keluar, nggak dikeluarkan. Maka kita perlu juga menjaga pola gerak kita. Kalau kita nggak sanggup lari, jalan aja deh 10.000 langkah setiap harinya. Itu insya Allah jantung akan sehat, ginjal akan sehat, alat vital kita juga akan baik. 10.000 langkah. Nah, bagi ayah-ayah ini, ya, yang rutin ke masjid bolak-balik ya, 5 waktu, kalau bisa ya cari masjid yang terjauh. Jadi bisa dapatin pola gerak yang baik. Nah, bagi yang nggak punya ya boleh dengan tabah olahraga, ya. Boleh di gimnasium ataupun di stadion atau di mana aja di sekitar rumah kita membiasakan pola gerak supaya apa? Racun-racun tubuh bisa keluar. Selain daripada keluar melalui 2 lubang pembuangan, di pori-pori pun juga harus mengeluarkan keringat.
Kenapa? Agar tubuh jadi semakin sehat. Makanya orang-orang yang banyak atau jarang bergerak itu bisa dibantu dengan apa? Bekam, ditarik darah keluar. Itu juga bagian dari pola mengeluarkan racun-racun tubuh yang berada di tepi arteri. Penola. Yang ketiga, konsumsi air. Tubuh kita ini kan isinya 90% adalah air. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 90. Jadi porsi terbanyak penyusun tubuh ini adalah air. Baik itu di pembuluh darah, sel-sel tubuh, semuanya itu isinya adalah cairan. Maka sedikit saja berkurang dari porsi tubuh manusia, biasanya akan mengalami gangguan disharmoni fisik. Jadi perlu kita mengkonsumsi air. Apalagi kalau kita aktivitas geraknya banyak, maka kita butuh support air. Termasuk juga mereka yang banyak mikir, itu juga akan menggunakan banyak cairan, ya. Maka orang banyak mikir itu juga butuh minum. Juga mereka yang sering berkutat dengan IT, termasuk anak-anak kita yang sering di depan gadgetnya, itu juga butuh minum. Karena banyak energi cairan itu tertarik ya dengan benda-benda yang mengandung energi listrik, sehingga sedapat mungkin minum. Ada seorang anak di Cina itu yang saking senangnya main PS lupa minum, 3 hari meninggal dunia. Karena apa? Dia dehidrasi parah. Selanjutnya pola tidur. Pola tidur kita itu masih dijaga. Ada yang mengatakan bahwasanya pola tidurnya orang dewasa itu 7-8 jam. 7-8 jam. Ada yang mengatakan 4 jam itu sudah cukup jika tidurnya berkualitas. Pertanyaannya, mereka yang tidur 4 jam itu berkualitas nggak tidur? Tanda berkualitas itu ketika mereka bangun tidur, tubuhnya rileks, kondisinya bugar, itu berarti tidurnya itu berkualitas. Ada orang yang tidurnya panjang, lebih dari 10 jam, malah pas bangun kok masih ngantuk, masih berhar, masih capek. Itu berarti apa? Kemungkinan tidak berkualitas itu. Tambah lagi yang kebiasaan nonton bola atau sering begadang, ini juga akan terjadi gangguan pola tidur. Ada yang mengatakan saya insomnia dong. Ternyata ketika kita pelajari, yang buat dia insomnia bukan karena beban pikiran, tapi karena apa? Karena pola tidurnya diubah. Siang lebih banyak tidurnya, malam kurang tidur. Ini juga akan terjadi gangguan pola tidur. Ada orang yang nggak tidur selama 3 hari, itu udah pasti itu. Kalau dia tidak tidur sedikit pun 3 hari, pasti kena gangguan jiwa. Jadi kebanyakan orang yang dengan gangguan jiwa itu karena dia tidak tidur berturut-turut. Kalau tidur ayam itu masih dikategorikan tidur ya ayam bunda ya. Ini ya benar-benar matanya terjaga, ya, sel-sel sarafnya dalam kondisi stres selama 3 hari berturut-turut, sudah dipastikan akan terjadi gangguan mental. Jadi perlu dijaga pola tidur kita. Insya Allah ya, jika pola tidur terjaga, ini bagian pelengkap kita menuju pola hidup sehat. Baik ayah bunda, ya demikian materi yang bisa saya sampaikan malam hari. Kalau memang ada sesi tanya jawab, kita boleh deh ya ngobrol-ngobrol sambil diskusi. Ada para dokter teman-teman sejawat saya mungkin juga bisa memberikan penambahan ilmu, asupan gizi ilmu malam hari. Termasuk yang saya hampir lupa ya menyampaikan bahwasanya fisik kita itu terbagi dalam 3 hal. Yang pertama fisik, itu ada perlu makanan, nutrisi yang saya sudah sebutkan tadi. Yang kedua akal juga butuh makanan berupa ilmu, itu juga harus kita berikan. Karena kalau kita nggak memberikan makanan pada akal kita, niscaya kita dalam kebodohan, dalam kejahilian, dalam kegelapan, itu juga akan menyebabkan kita sakit. Di antara gejalanya adalah sering berkonflik, ya. Karena kan orang-orang yang bodoh, mohon maaf kata-katanya itu agak kasar dan bodoh, adalah biasanya ditandai dengan nggak mau kalah kalau berdebat. Betul nggak? Konflik aja. Untuk apa?
Ya, kadang-kadang dia menaikkan nada suaranya. Itu untuk menutupi kebodohannya. Jadi dia akan akhirnya dia naikkan volume suaranya untuk menekan lawan bicara. Itu tanda kebodohan gitu ya. Tapi kalau ada orang yang cerdas, dia akan menunda pembicaraan, bahkan menghindari perdebatan. Saya ngomong sama mereka yang nggak paham. Kalaupun saya ngomong pun, benar pun apa yang saya katakan juga ditolak. Untuk apa kan? Cuma debat kusir, ngabisin waktu, jadi nggak bermanfaat. Nah, yang ketiga hati. Hati juga butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Kedekatan kita sama pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Pikir, ya, fokus dengan pencipta kita. Nah, ketiga hal ini jika seimbang, insya Allah dipastikan tubuhnya sehat, mentalnya sehat, ya, sosialnya juga sehat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Abi, ya, saya serahkan forum ini kepada Abi untuk melahirkan kalau memang ada diskusi atau ingin kita bicara. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair kepada Dokter Rama ya, Masya Allah. Ini kayaknya harus ngadain part 2-nya juga ini buat sesi Dokter Rama. Ini nggak cukup nih kayaknya 1-2 jam ini. Harus ada sesi lagi nih kalau bahas kayak gini sama Dokter Rama. Baik, alhamdulillah ya, saya sampaikan terima kasih kepada Dokter Rama atas membersamainya bersama kita pada malam hari ini. Tapi yang disampaikan tadi begitu banyak hal yang sangat menginspirasi, banyak hal yang bisa kita praktekkan tentunya ya tentang mengelola stres ya. Jadi mengelola stres ini bisa menimbulkan ya, bisa jadi pemicu berbagai macam penyakit fisik juga. Terus bisa disebabkan karena kurang bersyukur, tidak menerima kondisi, dan lain sebagainya. Jadi tadi disampaikan oleh Dokter Rama ada 3 hal yang membuat kita gampang stres. Yang pertama itu terlalu sibuk mikirin orang lain, terus terlalu sibuk ngomongin orang lain, self-talking maupun sama orang lain ya. Harusnya itu lebih ngomongin tentang Allah aja. Dan yang ketiga itu terlalu sibuk mengubah hal-hal yang di luar kendali kita. Merubah orang lain, merubah saudara, merubah anak kita. Dan juga harusnya kita rubah diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengantarkan untuk merubah orang lain. Jadi tadi juga disampaikan oleh Dokter Rama, ada 4 perkara yang mengakibatkan penderitaan atau stres. Yang pertama itu pandangan yang picik, itu ego ya, ego merasa pemikirannya yang paling benar. Yang kedua itu hati yang keras, menolak dinasehati, dan itu bisa dilembutkan juga dengan tilawah, dengan membaca Al-Quran, dengan berkumpul dengan orang-orang soleh juga. Insya Allah itu bisa melembutkan hati yang keras ya. Jadi yang selanjutnya itu ada banyak angan-angan. Nah ini kayaknya saya juga kayak gitu ya dok ya. Kebanyakan angan-angan, kebanyakan mimpi tapi nggak aksi-aksi. Nanti ujung-ujungnya ngeluh juga. Nyalain orang lain, terus nyalain keadaan. Pokoknya intinya ngeluh gitu. Jadi yang selanjutnya itu ada cinta dunia, takut mati, takut akan kematian hari esok. Jadi terlalu cinta dunia dan lupa sama akhirat. Dan juga tadi juga disampaikan ya terkait gaya hidup, ada pola makan sehat, terus juga diimbangi dengan pola gerak, konsumsi air yang bagus karena sebagian dari tubuh kita adalah air ya. Dan juga selanjutnya adalah kita harus menjaga pola tidur kita. Makasih banyak nih, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa buat kita semuanya dan juga bisa jadi jariah juga buat Dokter Rama. Saya ucapkan jazakallah khair pada Dokter Rama ya sudah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa di setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya. Kita akan berikan kesempatan yang insya Allah teman-teman bisa dapat ilmunya, bisa dapat amal jariahnya, dan juga sekaligus bisa dapat hadiahnya. So teman-teman harus aktif tuh ikut resume ya. Akan ada banyak hal-hal tuh yang menginspirasi tadi yang disampaikan oleh Dokter Rama. Untuk teman-teman semuanya rajin-rajin buat resume. So teman-teman banyak hal-hal yang menginspirasi, silahkan dibuat resumenya, ikuti challenge-nya,
Insya Allah teman-teman dapat ilmunya, dapat jariahnya, dan insya Allah juga dapat hadiahnya. Syaratnya gampang banget, mohon di-share Mbak Admin. Syaratnya itu cuma share resume atau poin apa yang paling mengena dari kajian barusan di media sosial, plus judul kajiannya. Sertakan juga hashtag Bila Verbal Indonesia, Bila Family, dan juga judul pada malam hari ini yaitu Healthy Pattern. Dan juga jangan lupa tag jika di Facebook @bilefid dan juga @Dr. Ramadanus. Jika di Instagram @bilefid dan juga @asasaifullah dan juga @Dr. Ramadanus. Dan 3 temanmu yang harus tahu nih tentang Bilef Family Class ini. Insya Allah pemenang akan diumumkan ya, entah itu di Telegram atau nanti bisa di feed dari Instagram Bilef ID. Jadi ini waktunya udah sangat terbatas nih, Masya Allah. Tapi kita akan berikan kesempatan tentunya untuk bisa 1-2 orang mungkin ya, dokter ya? Ya, boleh. Nah, Silakan. 1-2 orang bisa sharing atau mungkin bisa bertanya langsung ke Dokter Rama. Silakan untuk teman-teman bisa menggunakan fitur Resen untuk bisa bertanya langsung. Dan ini sudah ada Bunda Raisa dari Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran jelas Bunda, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bunda Raisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abis isom. Masya Allah. Baik Bunda, silahkan untuk bertanya kepada Dokter Rama terkait hal-hal apa yang tadi disampaikan. Mungkin mau sharing juga, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum Dokter Rama. Perkenalkan Waalaikumsalam. Ya. Raisa dari Padang. Jadi saya di sini ingin bertanya Dokter. Kebetulan sudah 2 minggu salah seorang dari anak adiknya mertua saya itu tinggal di rumah. Kebetulan dia sekarang yatim piatu, jadi kami ingin mengasuhnya begitu kan. Tapi beliau ini sudah remaja dan dia diagnosanya itu skizo, Ustadz. Nah, saya mencoba untuk terapi untuk tidak pakai obat lagi gitu loh Ustadz, karena sepertinya dengan dia minum obat malah dia lebih terlihat wahamnya gitu. Nah, yang saya mau tanya, saya ingin dia ini bisa sembuh, terus bisa sekolah gitu Ustadz. Jadi sekarang dia kendalanya itu dia tidurnya itu sulit banget. Bahkan hampir subuh itu masih bangun gitu kan. Saya udah coba pakai Be Life Sleep ya. Dosisnya juga udah saya naikin, tapi kayaknya dia nggak ngefek gitu Ustadz. Baiknya saya harus bagaimana ya Ustadz? Ya. Udah itu aja. Terima kasih Bunda Raisa. Ya. Uni Raisa ya, Uni Raisa. Baik. Gimana Mas Febri? Langsung dijawab atau gimana? Boleh dokter, silakan. Ya. Sebenarnya isi dari pikiran kita itu isinya kata-kata. Ya, isinya kata-kata. Kata-kata yang diprogram dalam pikiran kita. Nah, itulah yang menyebabkan soal itu terjadi gangguan. Ketika kata-kata negatif itu lebih banyak ya masuk dalam pikiran kita dibandingkan dengan kata-kata positif. Coba aja ya dalam hidup Bunda Raisa sendiri lebih banyak informasi yang diperoleh berbentuk kata-kata positif atau negatif. Dari sejak kecil sampai dewasa itu pasti banyak kata-kata jangan, tidak, gitu kan? Harus ya. Kalau kata-kata harus, kamu harusnya begini, itu apa yang terjadi? Tertekan kita kan? Ya, makanya hal seperti itu harus diminimalisir. Gitu ya. Jadi banyak sekali kata-kata yang membuat orang itu tertekan. Apalagi sudah mengalami skizofrenia, berarti kemungkinan besar dari sejak dalam kandungan dia sudah mengalami
penderitaan. Di antaranya dia keracunan hormon kortisol, plus ya komunikasi yang kurang baik antara pasangan suami istri. Kita nggak tahu, atau lingkungan sekitar. Ditambah lagi ketika dia lahir, itu dia bertambah lagi trauma-traumanya sampai dia dewasa. Nah, obat-obat psikiatri itu sangat membantu sebenarnya menekan pecahnya atau skizonya, freniknya atau kepribadian. Karena memang jangankan mereka, kita saja punya banyak part. Ya. Contoh nih, Bunda Reza itu kalaulah profesinya seorang guru di sekolah, itu berarti kan partnya part guru. Betul ya, Bang? Terus kalau pulang ke rumah ketemu sama suami, ganti part. Gantinya apa? Jadi istri. Ketika ketemu sama anak, ganti part lagi. Apa partnya? Jadi ibu. Ketika ketemu sama orang tua, ganti part lagi. Partnya apa? Anak. Gitu. Nah, kalau ada satu atau dua yang dominan partnya, contoh nih, di sekolah jadi guru, pulang ke rumah, ketemu suami, nasihatin suami. Itu berarti kan part gurunya dominan. Ketika ketemu anak, nasihatin lagi anak, ngajarin anak kan gitu kan. Ketemu sama orang tua, nasihatin orang tua lagi kan gitu. Jadi kerjaannya itu ada part-part yang dominan. Nah, mestinya kan ketika dari sekolah menuju rumah, ketemu sama suami, ganti partnya harmoni. Sangat baik ganti partnya, ganti perannya tuh baik. Tapi ada orang yang ganti partnya itu nggak bisa diganti dengan mulus atau dengan harmoni. Tiba-tiba ganti jadi, misalkan pagi namanya Anton, malam jadi Intan, gitu kan? Itu kan berarti ada gangguan perilaku, ada gangguan jiwa gitu, diubah. Nah, seperti itu. Makanya obat-obat dokter itu dibutuhkan untuk apa? Membuat stabil dulu emosinya. Ketika mendapatkan dosis yang tepat, lalu kemudian dia sudah bisa mengendalikan moodnya, di saat itulah kita mulai terapi. Dengan apa? Kita terapi dengan loving kindness terapi, gitu ya. Apa itu loving kindness terapi? Loving kindness itu teknik terapi yang ditemukan oleh Deckard Keltner, master atau pakar psikologi. Beliau itu punya anak dengan panic attack, ya, serangan panik. Ya, kalau udah kena serangan panik itu udah anak itu udah nggak bisa dikuasai lagi. Ya. Dibawa ke psikolog, semua teman-teman psikolognya nolak, nggak mampu untuk memberikan asesmen kepada si anak ini. Dikasih ke psikiater, nah, ketika dikasih obat, dia aman, tenang. Tapi ketika putus obat, balik lagi. Gitu. Itu ya, Bu. Jadi nggak mudah untuk menangani klien-klien atau sahabat atau saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa seperti ini atau gangguan mental. Nah, setelah itu dia berpikir kalau seperti ini saya nggak mau lagi memberikan anak saya kepada orang lain lah. Saya terima aja kondisi dia dengan panic attack-nya. Jadi ada unsur penerimaan. Nah, mengapa ada orang terganggu, orang depresi, orang stres? Boleh jadi disebabkan karena dia merasa ditolak oleh lingkungannya, gitu kan? Makanya salah satu terapi terbaik itulah menerima. Menerima apa adanya. Siapa saja yang menerima dia? Semua. Ayahnya menerimanya, ibunya menerimanya, kakaknya menerimanya. Kalau dia punya kakak ipar, maka kakak ipar juga menerima kondisinya. Itu salah satu langkah yang baik untuk melakukan mitigasi kepada mereka yang mengalami gangguan. Nah, lalu Deckard Keltner memberikan sentuhan fisik ya kepada anaknya. 3 hal yang nggak pernah dia tinggalkan. Yang pertama adalah dia memeluknya sepenuh cinta. Dia membelai dia ketika sedang berbaring dengan sepenuh cinta. Memijitnya menjelang tidurnya. Itu dia lakukan masing-masing 20 menit setiap hari. Dan luar biasanya, 22 pekan setelah dia melakukan hal itu yang setiap hari dia lakukan selama 20 menit, anaknya sembuh total dari panic attack. Nah, ini bisa dipraktekin nih, gitu ya. Apalagi kalau ada orang yang sudah dipastikan berpotensi menyebabkan gangguan mental kepada si anak, gitu. Nah, itu masih dirayu, diajak dia untuk menemani si ini. Walaupun orang lain juga boleh membantu itu, sebagaimana
Deckard Keltner ketika beliau mendapatkan teknik ini, beliau nggak langsung ujuk-ujuk mengatakan teknik ini pasti berhasil. Dia nguji selama 20-an tahun. Dan salah satu atau di antara mereka yang diuji adalah mahasiswa-mahasiswa psikologinya yang malas belajar, yang dari keluarga broken home yang gangguan mood, terus yang terganggu pola makannya, yang sering sakit-sakitan. Hal yang 3 tadi itu dia lakukan juga untuk mahasiswanya. Ternyata kejadian 2 pekan juga mereka jadi berubah, ya, jadi sehat, makin termotivasi untuk belajar, yang punya perasaan moodnya terganggu menjadi baik moodnya, yang broken home menjadi menerima keluarganya lagi, dan sebagainya. Dengan cara melakukan pelukan sepenuh cinta, lalu kemudian membelai sepenuh cinta dan memijatnya sepenuh cinta. Karena tubuh ini cuma menangkap memori. Ketika diberikan sentuhan, maka memori itu diselaraskan. Wallahu a'lam. Itu ya Bunda Raisa ya, insya Allah untuk pertanyaannya sudah saya jawab. Silakan jika masih ada. Ya. Makasih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah, Dr. Rama. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bunda Raisa. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada lagi yang mau bertanya ataupun sharing. Ini ada nih dokter ya. di kolom chat ya. Ada tuh, Dok, kalau pas hamil sempat stres. Kalau udah terlanjur itu gimana ya Dok penanganannya untuk babynya? Ya, yang pasti sudah ngeracunin si bayi sih. Itu takdirnya udah seperti itu. Jadi nanti anak berikutnya jangan sampai terulang lagi. Jadi harus banyak minta maaf sama anaknya karena sudah meracuni dia. Episode berikutnya dalam kehidupannya jangan ditambah-tambah lagi tekanan buat mereka yang sudah keracunan. Itu aja yang bisa kita lakukan. Kejadian masa lampau kan nggak bisa diulang kembali kan. Kecuali kejadian berikutnya jangan sampai terulang. Nah, hari ini mudah-mudahan materi ini bagian dari cara Allah memberikan hidayah buat kita berhati-hati melakukan tindak kesalahan saat kehidupan lanjut kita itu Allah izinkan dititipin kepada kita. Jangan sampai salah didik. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Begitu ya Bunda Ana dari Tegal. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Ini ada satu lagi nih Dok. Ya, di kolom chat nih. Ya. Jika sarafnya terganggu, apakah bisa disembuhkan efek dari obat medis yang nggak cocok? Seperti apa contohnya ya? Obat medis yang nggak cocok itu? Mungkin apa namanya? Obat medisnya nggak cocok sama penyakitnya, mungkin gitu apa ya Dok ya maksudnya? Obat demam. Maksudnya gimana obat demam nggak cocok? Obat demam itu kan antipiretik ya. Jadi kan di otak kita itu ada yang namanya termometer otak yang ketika ada toksin dari bakteri, virus, itu akan menggeser termometernya menuju kepada angka di atas 37 derajat Celcius di otak kita. Ketika kita mengkonsumsi antipiretik, ya paracetamol kah, Sanmol kah, atau sejenisnya, itu nanti akan mendorong kembali yang sebelumnya angka termometer tinggi di otaknya itu kembali kepada angka di bawah 37 derajat Celcius ke yang normal. Itu tugas obat demam sih sebenarnya. Tapi bukan penyembuh obat demam itu. Itu hanya saja bagian dari sifatnya paliatif, menjaga tubuh agar nanti daya tahan tubuhnya terbentuk dan akan melawan kuman. Plus kalau kita nambah obat antipiretik dengan antibiotik. Masya Allah. Itu ya. Baik, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bunda Fitri di itu Bunda Yuli. Bunda Yuli. Pertanyaannya ngeri juga nih. Kalau ibu hamil Kalau stres karena suaminya selingkuh gimana Dok? Masya Ya, ingat ya, kadang-kadang kita itu melakukan delesi. Kenapa ada perselingkuhan? Pasti ada sebabnya. Ya, boleh jadi pertama, orang yang dulu ya terbiasa pacaran itu ada modal untuk selingkuh. Itu hati-hati dari sejak awal. Makanya ketika awal menikah itu juga harus pahami kan
memilih pasangan yang aman atau yang sudah bertobat benar-benar gitu ya. Nah, itu juga menjadi potensi untuk berselingkuh. Yang kedua, kurang pahamnya kita cara melayani pasangan. Itu juga bisa menyebabkan perselingkuhan. Yang ketiga, wanita yang dibiarkan atau diizinkan mandiri sehingga lebih sering di luar, itu juga bisa menjadi potensi perselingkuhan. Jadi semuanya pasti ada penyebabnya. Nah, terkadang kita ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu makin stres kita. Itu positif sih stres seperti itu. Karena apa? Ada harapan dengan kenyataan gap gitu. Itu wajar stres gitu. Cepat-cepat ya, jangan sampai lama-lama dalam kondisi stres. Kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada fungsi penciptaan kita di muka bumi ini. Untuk apa sih sebenarnya? Mencari bahagia atau mencari Allah? Kalau mencari bahagia, kita nggak akan pernah ketemu bahagia di dunia. Karena bahagia itu hanya wilayah rasa saja. Nggak ada bentuknya. Gitu. Walaupun kita dapat suami atau istri ideal, cuma 3 bulan lamanya kebahagiaan itu. Setelah itu udah hambar lagi. Ya, dikasih anak, udah lama menunggu anak dititipin sama Allah, lalu dititipin, bahagianya luar biasa ketika lahir, ya, atau lagi dalam posisi hamil, wah itu bahagia banget. Tapi setelah lahir 3 bulan berikutnya, itu udah hambar lagi. Kalau kita mencari bahagia, apalagi kalau kita mencari bahagia dari pasangan, itu masya Allah, nauzubillah, kita nggak akan mampu bahagia dengan pasangan. Makanya anggap pasangan itu adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Kalaupun nanti pasangannya liar atau melakukan kesalahan, ya berarti kan dia sedang sakit kondisinya. Jangan diperlakukan seperti orang sehat. Jadi terapi, jadi perawat. Ya kita jadi perawat untuk dia, di terapi, gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu, artinya sebenarnya apa sih? Jangan melimitasi kita ya, ayah bunda ya. Apa yang saya maksud dengan melimitasi? Merasa jadi korban. Karena orang yang merasa diri jadi korban itu adalah orang-orang yang mengharapkan sumber lain membahagiakan hati kita. Padahal orang yang hanya berharap kepada Allah cukup. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqam. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbku adalah Allah, lalu dia istiqomah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan istiqomah itu adalah tidak bercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Para alim itu mengatakan istiqomah itu tidak ada kesyirikan di dalamnya. Itu adalah istiqomah. Artinya kalau kita masih mempertuhankan yang lain, mencari kebahagiaan sama orang, berarti kita nggak benar-benar mengatakan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya ya yang mengatakan Allah itu Rabbku, Tuhanku, lalu dia beristiqomah, fala khaufun alaihim. Maka tidak ada rasa takut dalam dirinya. Walahum yahzanun. Nggak akan galau, nggak akan sedih. Jadi kalaupun pasangan, anak, orang tua tidak sesuai dengan harapan kita, ya nggak apa-apa. Ya. Tinggal kita memilih memaafkan atau berdoa, ya Allah gantikan pasangan saya ini. Cara Allah menggantikan pasangan itu ada 2 cara. Mau tahu ya bunda? Kalau kita nggak suka lagi sama pasangan, ada 2 cara menggantikan. Yang pertama, ganti casing sama software-nya. Atau yang kedua, casingnya masih dia juga, tapi Allah install software baru, yaitu hidayah. Jadi mau yang mana? Insya Allah ya bunda ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Rob kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bahagia bukan karena manusia, bukan karena ucapannya, bukan karena perilakunya, bukan karena kegantengan atau kecantikan yang membuat kita senang atau bahagia. Ya baik, yang sudah mau izin ya. Terima kasih Bunda yang bertanya, Bunda Fitri dari Banda Aceh ya. Semoga ini menjadi bahan renungan buat kita. Nggak ada manusia yang sempurna. Besok dia bisa keliru, besok dia bisa jadi baik. Hari ini kita baik, besok juga bisa keliru. Ya. Bahkan kita yang saat ini sedang terjaga ibadahnya, belum tentu kita masuk surga. Belum tentu. Ya. Dan juga yang hari ini berbuat maksiat, belum tentu dia masuk neraka di suatu saat nanti. Karena itu haknya Allah untuk menentukan siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk neraka. Bukan haknya kita. Makanya jangan melabel orang lain. Peristiwa itu dinamis, sedangkan label itu permanen. Kalau kita sudah melabel orang, ya, busuklah dia, maka seumur-umur pandangan kita tentang dia busuk terus. Itu tidak akan melukai orang yang kita nilai, kita sedang merusak diri kita. Ketika ketemu kita makin bad mood terus ketika ketemu. Wallahu a'lam.
Masya Allah, Masya Allah. Berarti just focus on Allah gitu ya, Dokter Rama ya? Ya, just fokus on Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya masih banyak nih yang mau bertanya, tapi afwan teman-teman semuanya, waktu kita terbatas. Jadi untuk ayah bunda mungkin nanti bisa ketemu lagi ya, insya Allah nanti kita bakal requestin lagi nih untuk jadwal ke Dokter Rama tentunya. Insya Allah nanti akan di-schedulein lagi untuk Bila Family Class bersama Dokter Rama. Baik teman-teman semuanya, maaf nih kita nggak bisa ngasih kesempatan satu-satu, tapi mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di lain waktu, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Dokter Rama, jazakallahu khair kepada Dokter Rama atas materinya, atas sharingnya, atas berbaginya pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi kebaikan, dan juga bisa menjadi jariah juga buat Dokter Rama. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kufaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda, sahabat semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa ya sahabat-sahabat semuanya di offline. Ya, suatu saat insya Allah ketemu di kelas PPA for Healing. Insya Allah. Amin. Insya Allah dah. Baik teman-teman semuanya, mari kita tutup dengan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya bunda. Amin.